Tapi ada pas Lebaran ada makanan-makanan yang mungkin menggiurkan begitu. Terutama Tidak snack terbiasa. ya Pak ya. Iya, terutama snack-snack yang Iya, terutama snack-snack. itu kan Lebaran tuh Wah, full. juga mengandung kebanyakan susu, kebanyakan kasein ya. Iya, kebanyakan keju itu aja bisa asam urat, bisa kolesterol. Loh ya kan ya Pak, iya, gitu sekarang, ya. Diabetes kayak gitu. Nah, kita harus konsisten lah. betul. Intinya kita harus konsisten. Betul. Konsisten, kalau itu tidak boleh, tidak. Kalau itu boleh, oke. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Rumpi Asik, kita ketemu lagi di podcast Rumpi Asik serial Ramadan bersama Pak Agung. Iya Pak Agung, kita sekarang mau ngebahas lagi. Ini adalah bukan serial Ramadan lagi nih, kita udah masuk ke serial Syawal. Karena Pak Agung nanti ini akan bercerita tentang anak-anak dan remaja autis setelah pulang mudik. Setelah liburan. Iya, setelah pulang liburan. Gimana Pak ceritanya nih Pak? Ya. Setelah pulang liburan yang bocor sana sini, yang tentunya kan ada yang, maaf ya, kalau anak-anak autis ini biasanya diet ya. Diet gluten, kasein, glukos, macam-macam lah ini. Nah, ini kecolok-colok Pak, kecolok tepung, kecolok susu, kecolok keju, kecolok gula. Nah, betul. Ini gimana Pak setelah Lebaran? Anak-anak autis ini biasanya perilaku di sekolahnya gimana Pak Agung? Oke, terima kasih. Yang pertama, kalau misalnya kita bicara anak-anak itu setelah libur Lebaran ya, kita akan masuk biasanya 1 minggu. Kalau itu libur Lebarannya itu adalah 1 minggu setelah H+7 lah, setelah hari H atau hari Lebaran itu. Anak-anak itu menjadi yang pertama, pengaruh dari liburan itu yang sering terlihat adalah kembali anak-anak itu menjadi kembali dari awal begitu. Walaupun tidak semua, ya sekarang tidak semua. Tapi ini pengaruhnya banyak. Setiap habis Lebaran, habis liburan, apakah itu liburan Lebaran ataukah itu liburan semester? Ataukah liburan terima rapot atau liburan tahun baru, tahun ajaran baru, itu anak-anak rata-rata dari awal lagi. Karena biasanya ya seperti saya katakan, belajar itu bagi anak autis atau remaja autis itu adalah hanya di sekolah. Kalau di rumah kan bebas. Kalau di rumah walaupun ada beberapa orang tua yang tetap mengarahkan, mendampingi anaknya sesuai apa yang dilakukan di sekolah. Tapi kadang-kadang ada anak yang mungkin merasa kalau belajar itu ya hanya di sekolah begitu. Hal-hal seperti aturan-aturan di sekolah. Di rumah bebas. Di rumah bebas. Makanya apalagi kalau Lebaran begitu, ada yang diet begitu, di Lebaran itu kan banyak makanan-makanan yang mengandung gula, kemudian mengandung tepung, kemudian terigu dan sebagainya. Hal-hal inilah yang mungkin kalau tidak diawasi anak-anak bisa makan. Karena makanan yang tidak didietkan bagi anak-anak itu kan sesuatu yang enak. Kalau yang diet itu kadang-kadang mungkin mohon maaf, saya bukan mungkin ubi rebus, kemudian jagung dan sebagainya. Bagi anak-anak itu karena itu setiap hari makan ya mungkin bosan juga begitu. Tapi ada pas Lebaran ada makanan-makanan yang mungkin menggiurkan begitu. Terutama tidak snack terbiasa. Ya Pak ya? Iya, terutama snack-snack yang terutama snack-snack. Itu kan Lebaran tuh. Wah, full. Stik-stik full, coklat. Oke lah, gitu full. Ya, walaupun banyak. itu sebenarnya wafer-wafer. Iya.
konsumsi untuk tamu yang akan tapi dia merasa tamu loh Pak. Loh saya kan juga tamu katanya gitu, dia gitu ya. Jadi begitu bisa kecolongan. Biskuit ya Pak, biskuit. Itu namanya kecolongan ya Bu. Ya, jadi betul. namanya kecolongan. Jadi bisa mengakibatkan akan tantrum begitu. Iya. Dan tantrum ini tumpukan ya Pak, dari lebaran hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Iya, tumpukan. Biasanya tantrum. Diet. Nah, setelah masuk masih terbawa. Iya. Setelah masuk masih terbawa, kadang-kadang wah ini tantrum sekali. Udah susah ya Pak ya kalau udah gitu. Sudah seperti istilahnya itu program-programnya nggak masuk semua. Bisa nggak masuk karena tantrum. Jadi kalau dia pas orang normal saja, kalau dia pas marah tidak akan bisa diberi arahan. Tidak diberi bicara apapun tetap akan marah. Itu orang normal. Jadi autis juga seperti itu. Kalau sudah tantrum ya sudah. Bagaimanapun lagi tetap kita diamkan sebentar untuk mereda, cooling down. Jadi kita punya ruangan. Apakah itu cooling down itu punya ruangan? Kita punya ruangan tertentu untuk cooling down. Apakah itu ruangan kedap suara dan ruang isolasi? Nah, isolasi itu tetap kita awasi lah supaya anak-anak ini terpantau. Jadi kalau misalnya tantrumnya hebat begitu ya kita ke ruang isolasi supaya tidak banyak, karena di ruang isolasi tidak banyak benda-benda, tidak banyak barang-barang yang bisa menjadi pelampiasan untuk marahnya, untuk tantrumnya begitu. Kalau di ruang kedap suara, itu hanya ruangan kedap suara itu yang kita cari adalah anak-anak itu tersendiri dan agak dingin karena ada ruang yang ber-AC begitu. Oh gitu ya. Jadi, itu masalah gini ya, nggak usah anak autis ya Pak ya. Iya. Kita aja yang normal makan makanan manis-manis seperti itu, bisa. Terus tepung-tepung kayak gitu dan juga mengandung kebanyakan susu, kebanyakan kasein ya, kebanyakan keju itu aja bisa asam urat, bisa kolesterol. Loh ya kan ya Pak, gitu sekarang, ya, diabetes kayak gitu. Nah kalau misalnya kolesterol terus kita makan hal yang dilarang dari kolesterol atau asam urat itu kan bisa. Kayak kacang-kacangan ya Pak ya. Iya, bisa. Ya. Tiba-tiba di lebaran itu apakah banyak sayuran juga banyak sayuran. Saat lebaran itu kita makan agak berlebihan nih kacang bawang. Itu cenut-cenut ya. Opor terus-menerus kan begitu. Santan. Iya, santan bisa. Ya, ilustrasinya seperti itu teman-teman Rumpi Asik ya. Bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu mau tetap kita manusia biasa atau teman-teman kita anak-anak autis ini itu juga ya sama seperti itu ilustrasinya. Tetap berbahaya. Bahwa kalau ingin anak autis atau remaja autis tercentok makanan gluten, kasein, glukos yang kayak gitu-gitu, termasuk juga soya, kebanyakan soya itu juga itu membuat pencetusnya itu mereka seperti badan nggak enak, terus kepala pusing ya Pak ya. Itulah yang dirasakan. Yang dirasakan kepala pusing berdenyut-denyut, terus dia seperti orang yang kayak halusinasi apa ya, kayak gimana ya, dengar suara kecil tapi kayak bagi dia menyakitkan gede gitu, kayak gitu lah Pak. Iya kayak gitu. Jadi sama seperti orang yang asam urat makan kacang, makan tempe. Di satu sisi kalau memang sudah tantrumnya hebat, apalagi dia tidak bisa mengekspresikan apakah nggak bisa sambat ya Pak istilahnya. Dia bisa dengan bisanya hanya pelampiasan itu. Dia nggak bisa mengutarakan bahwa ini sakit gitu. Kepalaku pusing. Apalagi bagi anak-anak yang mohon maaf autis itu kan juga ada yang tidak bisa bicara, tidak bisa lisannya, verbalnya tidak keluar begitu. Jadi hal-hal seperti itu ya hanya berperilaku ya mungkin agak kesakitan, kemudian kesana marah, hanya pelampiasannya marah, tantrum gitu. Dan itu levelnya untuk tantrum tuh masing-masing. Ada yang tantrum beda. Beda-beda. Ada yang tantrum cuman
marah aja, ngomel aja gitu ya, sambil berteriak-teriak. Ada juga yang menyakiti diri sendiri, betul, memukul diri sendiri. Ada juga yang agresif ya Pak ya, sampai menyerang ya istilahnya ya Pak ya. Ada yang menyerang tuh. Jadi sebagai sasaran, misalnya membanting barang dan sebagainya. Itulah tingkatan-tingkatan pada tantrum pada anak-anak. Setiap individu juga beda. Setiap individu beda tingkatannya. Apakah dia dengan mungkin dengan kecentok makanan seperti itu, bagi anak autis, bagi remaja autis itu hanya untuk diam saja, ataukah tambah pusing, ataukah hanya ngomong terus kan begitu. Karena ngomel gitu ya Pak ya. Ngomong terus, ngomel, apakah itu bisa juga seperti membanting barang seperti yang tadi, merusak. Ada yang menyerang guru, menyerang pengajar juga. Iya, gitu ada yang menyerang karena bagaimanapun juga bagi mereka harus yang penting saya ekspresinya. Iya, harus keluar nih amarah ini. Iya, harus keluar. Ya, saya kadang-kadang kalau Lebaran itu memang kendalanya di situ. Saat maksudnya ya, saya nyebut nama merek boleh nggak nih, kayak Astor gitu kan menarik banget ya Pak. Wafer semua makanan itu sebenarnya enak waktu Lebaran itu enak. Karena setiap rumah, setiap mohon maaf, hidangannya ya seperti itu gitu loh. Biskuit yang tadinya di rumah nggak ada karena kita diet kan, tiba-tiba itu kita berkunjung entah itu ke rumah eyangnya atau ke rumah tante-tante bude-budenya, ternyata ada itu dan mereka nggak apa-apa. Terus kita harus menjelaskan nih. Jadi Lebaran untuk keluarga yang memiliki anak autis itu adalah ajang menjelaskan. Bisa. Jadi mensosialisasikan. Menjelaskan bahwa ini bukan kita nggak boleh gitu, karena dia konsekuensinya adalah resikonya dia akan tantrum ini. Belum tentu semua anggota keluarga paham kalau autis itu harus begini. Harus diet. Kemudian harus ada aturan begini. Kalau yang dikatakan aturan tadi kalau jangan boleh dia kan, kita harus konsisten lah. Betul. Intinya kita harus konsisten. Betul. Konsisten, kalau itu tidak boleh, tidak. Kalau itu boleh, oke. Gitu. Ini karenanya dulu karena dari kecil Rewa ini saat dia mulai dinyatakan spektrum autis dan dokter mulai sebaiknya makanannya rotasinya ini kan dia dokternya spesialis anak, ada juga spesialis saraf anak ya Pak ya. Plus psikolog di tumbuh kembang gitu. Jadi ada 3 ini. Dari dia umur 2,5 tahun gitu ya, karena itu. Nah, itu mulai kami tuh sekeluarga ikutan jadinya, maksudnya gini. Biasanya makan roti, tiba-tiba karena Rewa diet roti, kita sekeluarga nggak makan. Biasanya makan Indomie, mie instan pasti itu nama merek. Mie instan, Rewa juga nggak makan. Kita nggak makan karena Rewa nggak makan. Karena anaknya. Karena anak. Nah, tapi kalau untuk susu, karena kakak-kakaknya masih minum susu, adiknya juga masih minum susu, jadi itu pengecualian. Jadi saat minum susu, kita buat susu di tempat yang tidak terlihat Rewa, kayak gitu dari kecil. Tapi sekarang dia paham, nggak minum susu. Dia paham nggak minum susu. Kembali lagi, hal seperti itu memang butuh kerjasama antara orang tua. Antar keluarga, orang tua dengan guru dan pihak sekolah dan sebagainya. Terus orang tua dengan pihak medis juga. Betul gitu, karena kan bisa. Catatan medis si anak ini lengkap rekam medis ini di dokter maupun di psikolognya. Betul. Kayak gitu. Jadi kayaknya kalau kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, atau ini kita lagi membahas tentang spektrum autis ya Pak ya, kita manut aja lah apa kata gurunya, pengajarnya, dan kita juga manut juga apa kata dokter dan psikolognya, udah betul. Gitu aja. Karena intinya, anaknya itu juga manutnya sama gurunya. Manutnya sama gurunya, sama orang tuanya kadang-kadang mungkin tawar-menawar Pak. Orang tuanya bisa katakan harus gimana Jadi kita sebagai orang tua autis ini, tipsnya dari saya nih sebagai orang tua autis adalah harus jadi raja apa ratu tega. Betul. Supaya jangan sampai tidak tega apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan psikolog, apa yang dikatakan pengajarnya, gitu ya Pak ya. Udah jalanin juga udah tega aja. Gitu. Bu, ini nggak boleh ini, udah.
Itu aja titik. Karena saya kira itu apa yang dikatakan dokter, apalagi psikolog begitu sudah bertujuan baik. Betul, untuk kebaikan anak. Karena mereka sudah observasi ya, Pak ya. Seperti itu. Misalnya psikolog butuh waktu observasi seperti Rewa ini waktu di usia 2,5 tahun tuh butuh waktu 4 hari. 4 hari. Diobservasi. Terus dokter saraf itu juga selama sebulan seminggu sekali kan. Jadi mereka udah cukup waktu untuk mengerti gitu ya Pak ya. Paham. Oh ini si anak ini. Dia tidak boleh ini. Jadi kalau untuk pemulihan dan penyembuhannya harus begini, sudah ada step-stepnya dia ya Pak ya. Walaupun nanti walaupun berat tuh Pak. Berat. Ibu tidak tegaan, wong anak itu ya kadang-kadang itu nangis. Awalnya guling-guling, tiba-tiba berhenti susu, kasein, susunya diganti susu beras waktu itu. Bu diganti susu beras karena soya juga tidak terlalu baik, banyak, nggak terlalu baik gitu ya untuk soya. Jadi diganti susu beras gitu. Padahal yang namanya beras tuh zaman dulu orang beras air tajin ya Pak. Ya harus seperti itu ya. Kita bukan namanya apa ya harus tega dan untuk kebaikan anak. Dan itu memang gampangnya untuk anak autis itu lebih banyak makan besar sih. Ya Pak ya? Ketimbang ngemilnya. Kalau ngemil tuh kadang-kadang kita masih ngeri ini nih kandungannya apa aja gitu ya cemilannya. Walaupun kalau si Rewa itu kayak rebus-rebusan kayak kacang rebus, ubi rebus nggak terlalu suka Pak. Oh begitu. Ya mungkin ada yang seperti itu. Mungkin tapi masih digoreng masih suka dia kayak singkong goreng. Iya. Bisa. Masih suka gitu. Tapi kalau rebus-rebus nggak suka dia. Makanan-makanan itu ya memang didayatkan ya. Dan kalau memang nanti awalnya nyoba-nyoba, kalau sekarang anak-anak mungkin anak-anak zaman sekarang awalnya nyoba-nyoba nanti bisa menjadi candu. Kan begitu. Itu iya. Kalau itu terlepas satu nyoba-nyoba, tapi akan ketagihan. Karena misalnya makan biskuit satu, nyoba. Enak ini kok. Bukan enak kok, kan menjadi candu gitu. Itulah sekarang kan itu anak-anak sekarang kan sering bilang awalnya nyoba-nyoba bisa menjadi candu, gitu. Jadi memang butuh paksaan dalam tanda kurung ya Pak ya. Tanda kutip lah. Tanda kutip kita paksa secara pelan-pelan. Ya sama sih Pak, semuanya manusia itu entah itu berkebutuhan khusus apa tidak, kayak sholat juga kita harus. Maksudnya diri kita sendiri nyoba. Juga sholat tepat waktu kan kita paksa ya Pak, harus sholat diri kita sendiri betul. Gitu ya, kayak gitu. Kayak misalnya kita udah mulai malas baca Al-Quran, paksa abis sholat raketan selembar gitu ya Pak ya, ada targetnya gitu kan ya Pak ya, kayak gitu, memaksa diri sendiri ya. Sama kita juga dengan menghadapi remaja autis ini juga termasuk sama ya Pak ya. Betul. Ini kendalanya antara laki dan perempuan beda nggak sih Pak untuk remaja autisnya? Sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama. Tapi remaja autis yang perempuan ini ada kendala untuk datang bulan ya Pak ya? Iya betul. Jadi itu pengertian lagi tuh Pak. Beda lagi nih pengertiannya ya. Jadi memang hampir sama rata-rata. Kalau memang ada perilaku tantrum juga ada. Sama ya. Sama. Kemudian diet juga ada. Kemudian pembedanya juga boleh dikatakan apakah dia bisa toilet training dengan istilahnya mengganti pembalut sendiri, kemudian ada menstruasi atau haid begitu. Itu dikasih tahu ya Pak, kalau ini datang haid, kamu nggak berpuasa gitu, kamu boleh makan dan minum, itu ada juga pengertiannya seperti itu Pak? Ada, namun hal pemahaman bagi remaja autis ini itu sesuatu yang susah, sulit. Misalnya begini, anak-anak ini kan untuk batal itu kan susah. Namanya batal dalam sholat itu kan belum memahami. Dia kentut tetap melanjutkan sholat. Dia haid mungkin dia tetap puasa dan sholat. Tetap puasa dan sholat. Inilah yang perlu PR-nya ya Pak ya. Perlu PR untuk ini yang kita hadapi sampai saat ini. Jadi memang sesuatu yang mungkin susah. Dulu pernah saya cerita saja, mohon izin. Jadi saya cerita saja kalau dia itu batal karena kentut,
anak itu diajak aja wudhu lagi begitu. Anak itu diajak aja wudhu lagi dengan caranya dia harus pipis dulu. Kentut kan bukan sesuatu yang tapi kalau pipis dia akan lebih memahami. Kalau habis pipis wudhu lagi. Kalau kentut itu sebenarnya nggak terasa ya Pak ya? Nggak ada maksudnya. Ditanya, ini. Iya, ditanya itu susah Bu. Siapa yang kentut? Ya enggak merasa. Mereka enggak merasa. Tapi kalau ya ada pipis ada yang keluar. Pipis ada yang keluar. Ini karena kentut ini angin dan gas. Seperti itu tuh. Makanya sulit untuk dipahami. Iya, sulit dipahami. Jadi makanya perlu nasihat-nasihat, bimbingan lagi untuk tentang apakah itu kalau perempuan pas menstruasi atau haid itu batal, istilahnya tidak harus sholat kan begitu, seperti itu. Bahkan anak-anak ini pernah yang namanya pada puasa karena rutin ya, puasa Senin Kamis juga rutin pas hari-hari tasyrik begitu. Loh, saya ingatkan, kok dia jawab puasa gitu. Oh, itu hari tasyrik itu. Karena enggak boleh kan begitu. Enggak boleh puasa, harus makan dan minum. Kamu enggak puasa dulu gitu. Iya, seperti itu. Ya tetap kerjasama dengan orang tua. Tuh. Yang penting intinya kerjasama dengan bicara dengan orang tua. Bu, ini pas hari tasyrik karena rutin dulu itu dia puasa sunnah Senin Kemis, ini karena pas hari tasyriknya itu hari Senin, ya mohon puasanya dibatalkan. Istilahnya jangan besok lagi jangan puasa lagi. Karena hari tasyrik itu ada 3 hari. Betul. Karena anak autis itu benernya kembali ke rutinitasnya dia. Rutinitas. Jadi memang kalau terbiasa dia puasa Senin Kemis, tiba-tiba tasyrik di hari Senin, susah menjelaskannya. Iya, itu pernah kita alami. Oh, anak ini kok puasa gitu. Karena kita tahu dia puasa. Nah, kan gitu dijawab. Seperti itulah yang akan kita. Ini juga nanti di selesai Ramadan 30 hari ya, Pak, puasa. Terus Lebaran nih, Syawal ini kita harus merayakan hari raya. Dia bingung lagi nih, Pak, biasanya. Loh, kok nggak puasa, kok nggak sahur? Lah iya, bisa. Luar biasa ini. Bisa kejadian seperti itu bisa terjadi. Kalau memang benar-benar anak ini ya, karena anak-anak ini kan berdasarkan struktur dan rutinitas. Iya, karena program dan strukturnya 30 hari puasa. Iya, puasa. Jadi dia merasa jam-jamnya sudah berubah di 30 hari ini. Pagi sahur, dini hari sahur, pagi hari tidak makan, tidak minum, baru makan dan minum pas azan maghrib kan. Dia ada patokan ya Pak. Iya kan? Jadi hal-hal itu pernah kita siasati, betul. Pernah siasati. Itu kan anak-anak ini butuh kepastian sebenarnya. Kepastian waktu itu yang benar yang mana nih? Iya, kepastian waktu itu sudah dengan tanggal saja. Misalnya dengan tanggal pada hari Senin, tanggal nanti rencana bulan depan yang puasa itu kan 11 Maret ya, 11 Maret. Nah, itu mulai puasa, tanggal itu dikasih sosialisasikan itu ya. Kemudian pas Lebaran itu. Jadi nanti pas tanggal itu harus kita siasati. Karena anak-anak ini butuh kepastian waktu kok. Iya. Butuh kepastian. Kalau dia tanya seperti itu karena memang ini kan dia dalam hatinya dia dan dalam pikiran anak autis itu kok berubah-berubah terus ya kayak perubahan gitu. Itulah. Jadi perubahan bagi anak autis itu kesulitan. Perubahan namanya yang berubah bagi anak autis itu sesuatu yang ya istilahnya berat lah. Karena ini kok sekarang ganti lagi. Ganti lagi. Dalam bulan depan udah ganti lagi. Makanya di dalam pembelajaran di sekolah kita harus konsisten. Nah, hari itu pembelajarannya seperti itu ya terjadwal sudah seperti itu. Nanti Senin hari ini jam ini apa. Hari Selasa jam ini apa. Nanti kalau ada perubahan perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak begitu. Karena pemakaian seragam pun mereka hafal loh. Oh iya, mereka hafal. Awalnya kita ajarin tuh Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini ya. Udah gitu setelah itu
berjalan seminggu 2 minggu kita masih ajarin, lama-lama dia paham sendiri. Tapi juga seperti itu bisa berubah kalau ada libur tanggal merah. Bener. Jadi tiba-tiba Rabu kayak kemarin ya. Setelah putih. Kemarin tuh setelah pemilu libur kan, harusnya seragam apa nih hari Rabu. Begitu. Tiba-tiba seling dia Kemis. Tapi kalau udah paham harinya sih. Betul. Paham harinya dia nggak masalah. Enggak masalah, betul. Jadi bagi ini karena untuk paham hari juga hari ini itu juga sesuatu yang susah bagi anak-anak autis. Iya, bener. Hari ini tuh hari apa gitu sesuatu yang susah. Itu memang harus pakai gambar. Betul. Kalau anak autis itu ada metode tersendiri. Gambarnya ya Pak. Ya, seperti dia itu. Di kamarnya dia ada gambar-gambar bahwa ini hari-hari dan banyak lah pokoknya tuh bertempelan gambar-gambar. Betul. Makanya jadi tugas PR orang tua autis itu luar biasa gitu. Ya harus pinter-pinter cari cara sesuai apa yang disenangi anak. Misalnya anak ini tertarik pada gambar, okelah pakai gambar. Kalau anak itu bisa membaca tulisan, pakai tulisan juga bisa. Dan yang saya tekankan di sini untuk anak-anak ini tidak banyak kata-kata yang susah dimengerti. Carilah kata-kata yang mudah dimengerti untuk anak-anak dan tidak terlalu panjang. Betul. Tidak terlalu panjang. Sudah satu kata kalau mewakili semua satu kata saja begitu. Kalau perlu 2 kata, okelah 2 kata. Misalnya tidak boleh itu kan sebenarnya sesuatu kata yang tidak yang susah dimengerti. Ini tidak kok ini boleh, tidak boleh. Kalau tidak saja gitu loh. Kalau boleh saja begitu. Jangan dua-duanya. Iya, karena tidak boleh. Itu dia mikir tuh. Bingung ya, bisa membingungkan anak. Tapi kalau memang anak-anak itu sudah mengerti ya enggak masalah sih yang memahami. Yang bisa memahami yang sudah paham karena autis kan tingkatannya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang dan ada yang berat kan begitu. Seperti itu. Iya Pak Agung, terima kasih penjelasannya Pak Agung tentang remaja autis di pasca Lebaran. Oke, ya tadi yang kita ambil kesimpulannya saja bahwasanya pas liburan Lebaran begitu, ya anak-anak tetap dipantau lah. Iya, dimonitor terus. Iya, dimonitor. Apakah itu makanannya, apakah itu perilakunya, karena nanti setelah liburan itu akan kembali masuk ke sekolah begitu, supaya di sekolah itu juga tidak terlalu dari awal begitu. Kalau misalnya ada yang kembali ke awal, okelah nanti kita mulai lagi dan itu akan mengulang-ulang lagi begitu. Tapi bagi anak-anak ini konsep untuk membelajarkan anak-anak ini adalah memang juga dengan pengulangan. Tapi kan tidak harus semua diulang terus. Iya, betul. Supaya anak-anak ini bisa meningkat ke tahap berikutnya. Iya. Kalau itu hanya bergerak pada itu saja, anak itu akan stagnan, boleh dikatakan ya tetap di situ gitu. Walaupun itu juga memang pencapaiannya tidak ada batas waktu bagi kita. Karena anak-anak autis itu penerimaan juga tergantung moodnya, moody lah. Benar. Tergantung moodnya. Kalau anak itu pas moodnya bagus bisa cepat. Tapi kalau moodnya pas tidak baik, apalagi dari bad mood lah boleh dikatakan begitu, ya sudah tidak bisa diapa-apakan begitu. Iya, dalam hati ya kita ngomong karena bad mood ya sudah nggak masuk apa-apa begitu. Makanya perlu yang setelah liburan berarti anak-anak itu diawasi baik dalam perilaku dan juga dengan pola makannya dan supaya tidak dari awal pas masuk sekolah. Oh gitu. Oke, ini menarik banget ya bahasannya tentang remaja autis pasca Lebaran. Masuk sekolah dari nol lagi katanya Pak Agung. Oke teman-teman, Rumpi Asik yang masih penasaran tentang remaja autis atau orang tua yang memiliki anak autis, boleh kok nanti kita
diskusi, komen-komen di YouTube Rumpi Asik atau di IG, FB dan TikTok Rumpi Asik. Dan jangan lupa ya untuk share banyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua serta subscribe, like dan komen. Kita tunggu juga ya episode menarik berikutnya, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.